Bab 65 Zhao Ping, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kalian semua lakukan? Zhao Ping bertanya dengan geram, saya baru saja akan pergi ke pengadilan daerah untuk mengklarifikasi fakta dan mengajukan jawaban atas tuntutan hukum di pengadilan. Kita tidak melakukan apapun yang melanggar hukum Dawei, jadi Cao Qing benar-benar membuat tuduhan palsu. Selama aku menjelaskannya dengan jelas, itu akan baik-baik saja. Aku dapat melakukan apapun yang aku perlu lakukan, jangan khawatirkan aku. Tidak. Liu Mengru segera berdiri dan menjawab, suamiku, jika Anda benar-benar ingin pergi ke pemerintahan daerah, Anda harus membawa saya bersama Anda. Jika terjadi sesuatu, aku bisa mengurusnya. Adik ipar, biarkan Huzi mengikuti. Xia Kuan juga berdiri dan berkata. Liu Mengru melirik Li Hu. Saya sangat bingung bahwa saya adalah seorang jenderal yang bermartabat, tetapi saya tidak bisa mengalahkan Li Hu, orang yang dianggap bodoh. Selama Li Hu menggunakan Tai Chi, dia bisa menjatuhkannya dalam beberapa pukulan. Kunci Tai Chi diajarkan oleh Zhao Ping, dan semua orang mengikutinya, tetapi mereka tidak dapat memahami intinya. Hanya kekuatan Li Hu yang meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat berhadapan dengan Ma Jiu dan yang lainnya, Li Hu bisa dengan mudah melawan 4 orang musuh sendirian. Sekarang saatnya menyapu semuanya. Kehadirannya cukup untuk melindungi keselamatan suamiku. Namun Liu Mengru tetap memperingatkan, Huzi, jika suamiku memiliki masalah, saya hanya akan menyalahkan Anda. Jangan khawatir. Li Hu menepuk dadanya dengan keras, siapapun yang menginginkan nyawa saudara Ping, harus melangkahi tubuhku dulu. Meski kadang bingung dan nampak bodoh, ia tetap bisa membedakan dengan jelas siapa yang baik padanya dan siapa yang jahat. Zhao Ping tidak hanya memberinya makan 3 kali sehari, tetapi juga mengajarinya seni bela diri, dia lebih dekat dengannya daripada orang tuanya sendiri. Li Hu sudah menganggap Zhao Ping sebagai orang tuanya yang terlahir kembali di dalam hatinya. Jangan biarkan orang lain menyentuh Anda. Sekalipun itu berarti mempertaruhkan nyawa. Zhao Ping tentu saja tidak keberatan, Li Hu adalah pengawal pribadinya. Saat ini, di masa sulit lagi, Zhao Ping membawanya kemanapun dia pergi. Xia Kuan masih khawatir dan meminta mereka berdua membawa Zhuge Lianu bersama mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Zhuge Lianu dapat membela diri selama beberapa saat. Dengan cara ini, Zhao Ping pergi bersama Li Hu. Yang lain baru saja akan memaksa pergi ketika mereka dihentikan oleh Xia Kuan. Jangan pergi. Saudara Ping tidak hanya mengendalikan wabah tersebut, tetapi juga membeli biji-bijian yang bertunas dari penduduk Kabupaten Yunnan dengan harga yang pantas. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pahlawan Kabupaten Yunnan kita. Dalam keadaan seperti itu, Hakim Anjing Huang Fengnian itu benar-benar berani menerima petisi Cao Qing. Saya khawatir ada sesuatu yang disembunyikan. Apa rahasianya? Liu Mengru bertanya. Kalau tidak salah, dia sangat ingin mendapatkan perak dari tangan Tuan. Xia Kuan berkata, jika ditangani dengan benar, Tuan, mungkin baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak hati-hati, Tuan, mungkin masuk penjara. Kita tidak bisa duduk diam. Hakim anjing itu, aku akan menghancurkan kepalanya sekarang. Liu Mengru hendak keluar dengan membawa tongkat. Xia Kuan buru-buru menghentikannya. Kakak ipar, jangan impulsif. Masalahnya belum diputuskan. Jika Anda terburu-buru ke pengadilan daerah dengan begitu ceroboh, Anda benar-benar dianggap pemberontak. Tidak hanya akan gagal menyelamatkan saudara Ping, tetapi juga akan melibatkan masalah kesetiaan dan ketidakadilan bagi saudara Ping. Jadi bagaimana sekarang? Liu Mengru sangat cemas. Saudara Meng, kamu bisa menunggang kuda. Xia Kuan berkata kepada Gao Meng, pergilah ke pusat pemerintahan sekarang juga dan cari Tian Fuhai.
Katakan saja saudara Ping telah ditangkap dan akan dipenjarakan, mohon minta Tuan Tian untuk menyelamatkannya. Ya. Gao Meng menerima tugas itu dan bergegas pergi. Xia Kuan berkata kepada Yunman dan Liu Muyun lagi, Yunman, Muyun, kalian berdua bawa Zhuge Lianu dan pergi ke rumah Cao di kabupaten. Kendalikan anggota keluarga Cao, bawa paksa mereka ke rumah Qian Liu, paksa Cao Qing, dan suruh dia mundur. Ya. Yunman dan Liu Muyun keluar satu demi satu dan mengajak orang-orang lainnya untuk menjalankan misi. Orang-orang lainnya dilengkapi dengan Zhuge Lianu. Xia Kuan melihat sekeliling dan berkata, saya akan mencari saudara Zixue sekarang dan memintanya untuk menanyakan tentang berita di daerah ini. Begitu mereka ingin memenjarakan saudara Ping, kita akan siap mendobrak penjara dan memberontak melawannya. Dia berani. Liu Mengru melambaikan tongkatnya dan berkata dengan tegas, jika hakim anjing itu berani memenjarakan suami saya, Sang Jenderal, akan memimpin pasukanku untuk menghancurkan seluruh wilayah. Momentumnya tiba-tiba menyebar, membuat orang-orang di sekitarnya bergidik. Xia Kuan sedikit terkejut. Namun dia segera merasa lega, namun tetap tersenyum pahit di dalam hatinya. Kakak Ping benar-benar sangat suka main-main. Tidak apa-apa memberi Gao Meng, yang tidak memiliki prestasi, gelar kapten batalion, tetapi dia bahkan menjadikan istrinya seorang jenderal. Belum lagi, dia benar-benar memiliki aura seorang jenderal. Xia Kuan tidak terlalu memikirkannya dan mulai sibuk setelah membuat pengaturan. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Qian Liu masih mengangkut anggur akasia, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Liu Zi, apa yang kamu lakukan? Memindahkan anggurnya. Qian Liu berkata, saya tidak pandai bertarung, tapi saya bisa menyimpan uang. Anggur akasia ini adalah hasil kerja keras saudara Ping. Saudara Ping mengandalkannya untuk menghasilkan uang untuk keperluan hal-hal lain. Saya menguburnya di dalam tanah agar tidak hancur, dan mudah dijarah. Sungguh, kamu masih peduli dengan anggur akasia itu. Xia Kuan berkata dengan heran. Ini bukan anggur, ini kehidupan. Qian Liu berargumen, berkat anggur ini, saudara Ping dapat membangun rumah baru dan mendirikan pabrik. Dengan anggur ini, kita bisa makan 3 kali sehari, dan kita bisa makan cukup, termasuk makan daging. Begitu dia benar-benar masuk penjara, kita akan melarikan diri demi nyawa kita. Lalu menjual anggur akasia dan tukarkan dengan sejumlah uang. Kita juga bisa menggunakannya membeli alat transportasi. Kalau tidak, kita semua pasti akan kelelahan dan kelaparan di perjalanan. Itu benar. Xia Kuan meminta maaf, saya tidak berpikir dengan baik dan saya salah telah menyalahkan Anda. Tidak apa-apa, ayo kita gali lubang dan kubur toplesnya secepatnya. Qian Liu tidak peduli. Tidak perlu menggali lubang, langsung taruh di kamar tidur. Liu Mengru berkata, suamiku memasang jebakan di kamar tidur. Jika ada yang menerobos masuk, semua orang akan mati. Jauh lebih aman daripada dikubur di bawah tanah. Xia Kuan tidak terlalu memikirkannya. Setelah apa yang terjadi pada Ma Jiu, saudara Ping mengutamakan keselamatannya sendiri dan dapat dimengerti jika dia memasang jebakan di kamar tidur. Dia tidak tahu bahwa Zhao Ping sedang menjaganya. Beberapa orang mulai membantu Qian Liu memindahkan semua anggur akasia ke kamar tidur. Saat ini, Zhao Ping mengikuti Zhang He ke pengadilan daerah. Tempat itu penuh sesak dengan orang. Wabah telah sepenuhnya hilang dan panen makanan telah selesai. Orang-orang tidak melakukan apapun dan bebas dari aktivitas. Makanya warga berbondong-bondong pergi ke kota kabupaten untuk menyaksikan keseruan pengadilannya Zhao Ping. Khususnya di pengadilan pemerintahan daerah, semua orang ingin melihat hakim daerah menangani kasus, menangani perselisihan yang terjadi. Oleh karena itu, Huang Fengnian sangat terkejut,
melihat banyak orang segera masuk setelah dia membuka pintu pengadilan. Tetapi semua orang menunggu lama sekali, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa hakim daerah akan hadir ke pengadilan. Semua orang mulai menjadi sedikit tidak sabar dan bertanya, apa yang terjadi? Sekarang jam berapa? Mengapa dia belum duduk di kursi sidang? Tidak jadikah ada orang yang akan datang untuk mengeluhkan keadilan hari ini? Seharusnya tidak begitu. Janda Wang di desa kami kehilangan seekor ayam kemarin dan memarahi seluruh warga desa sebanyak 6 kali. Dia pergi ke kota kabupaten untuk mengajukan pengaduan pagi ini. Mengapa dia tidak muncul? Ada juga warga di desa kami yang ingin mengajukan gugatan. Sepertinya mereka telah salah memanen gandum milik orang lain dan ingin meminta hakim daerah untuk mengganti ruginya. Ya, banyak sekali orang yang ingin meminta keputusan dari hakim daerah. Mengapa hakim daerah belum hadir juga ke pengadilan? Tunggu apa lagi? Apa yang dia tunggu? Tidak ada yang bisa memberi penjelasan. Para pelayan Yamen berdiri diam di kedua sisi, memegang air dan tongkat api. Huang Fengnian duduk di depan panggung, menyeruput teh dari waktu ke waktu, terlihat cukup santai. Sebaliknya, hakim daerah sedikit gelisah. Melihat sekeliling dari waktu ke waktu dan sesekali menghela nafas. Tahanan telah tiba. Saat semua orang menunggu dengan tidak sabar, suara Zhang He terdengar. Semua orang menyebar melalui sebuah lorong, dan Zhang He mengikuti Zhao Ping ke depan aula. Huang Fengnian tertegun dan berteriak, "Zhao Ping, apakah kamu tahu kesalahanmu?" "Tuan Zhao, sebenarnya itu Tuan Zhao. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia dibawa ke sini? Siapa yang tahu? Mari kita dengarkan dulu sama-sama. Apa yang mau kamu dengarkan? Tuan Zhao adalah orang yang baik. Sekalipun dia bersalah, kita tidak bisa mengadilinya. Artinya, tanpa Tuan Zhao, seluruh kabupaten Yunnan akan tersiksa sampai mati oleh wabah tersebut. Dia tidak hanya menyembuhkan wabah tersebut, tetapi juga memberikan ramuan obat gratis. Dia adalah penyelamat kita. Hari ini tidak ada yang boleh dilakukan oleh hakim daerah menggunakan penyiksaan. Jika tidak, kita akan membuat keributan besar di pengadilan. Ya, mari buat keributan besar di pengadilan." Orang-orang di sekitarnya dipenuhi amarah dan hendak bergegas ke depan aula. "Diam!" Huang Fengnian berkata dengan tegas, "Saya juga tahu bahwa Tuan Zhao adalah pahlawan besar di kabupaten Yunnan kita, tetapi bisakah seorang pahlawan melanggar hukum Dawei? Sebagai hakim daerah, saya tidak boleh melakukan apapun demi keuntungan pribadi dan melanggar hukum. Jika kalian membuat keributan, aku tidak akan pernah mentolerirnya. Petugas, kemarilah, jauhkan orang-orang nakal ini dari aula. Siapapun yang berani mengambil tindakan provokatif akan dihukum dengan 30 tongkat. Setelah dihukum, jika kalian masih tidak mendengarkan, kalian akan dijebloskan ke penjara, disiksa lalu dikirim ke kamp tentara di perbatasan." Ya, Zhang He memimpin sekelompok petugas pengadilan dan mengusir orang-orang keluar dari pengadilan. Huang Fengnian kembali melanjutkan sidang pengadilan. Saat petugas pengadilan sudah memberi kode aman, Huang Fengnian menepuk palu lagi dan bertanya, "Zhao Ping, mengapa Anda tidak menjelaskan semua kejahatan yang Anda lakukan? Apakah kamu masih ingin aku menyiksamu? Tuan Hakim Daerah, bolehkah saya bertanya kejahatan apa yang telah saya lakukan?" Zhao Ping bertanya. Huang Fengnian mendengus dingin, mengambil selembar kertas dan berkata, "Makalah gugatan ini ditulis dengan jelas. Anda telah melakukan beberapa kejahatan. Pertama, tidak memiliki dokumen resmi atas pembuatan pabrik tekstil serta tempat pembuatan bir. Kedua, kamu bukan petugas medis, tapi kamu melakukan praktik pengobatan dan mengobati penyakit. Ketiga, kamu membangun rumah pribadi yang lebih besar daripada rumah hakim daerah.
Keempat, kamu menciptakan wabah. Semua kejahatanmu akan disidangkan semuanya pada hari ini. Setelah sidang selesai kamu akan dieksekusi di hari lainnya. Dan kamu harus menundukkan kepalamu di atas gerbang kota sebagai peringatan bagi orang lain.